Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bergabung di channel video pembelajaran saya. Pada video kali ini masih membahas tentang sistem pendukung keputusan. Nah, tepatnya yaitu membahas tentang metode Simple Additive Weighting atau disingkat SAW. Metode Simple Additive Weighting atau SAW sering juga dikenal dengan istilah metode penjumlahan terbobot. Konsep dasar metode SAW adalah mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif di semua atribut. Adapun algoritma dari metode Simple Additive Weighting atau SAW, yang pertama, menentukan kriteria-kriteria yang akan dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan. Kemudian yang kedua, lakukan penilaian setiap alternatif atau data yang akan diuji. Yang ketiga, normalisasi setiap nilai alternatif pada setiap atribut dengan cara menghitung nilai rating kinerja. Yang keempat, hitung nilai bobot preferensi pada setiap alternatif. Dan yang kelima, lakukan perankingan berdasarkan nilai tertinggi dari nilai bobot preferensi. Rumus-rumus perhitungan yang digunakan di dalam metode SAW atau Simple Additive Weighting diantaranya: pertama, rumus untuk menghitung nilai rating kinerja di dalam normalisasi. Nah, adapun rumus yang digunakan RIJ sama dengan XI per max I dari XIJ. Nah, ini jika J ialah atribut keuntungan atau atribut benefit. Jadi di sini untuk kriteria harus ditentukan terlebih dahulu apakah jenis kriteria tersebut benefit atau cost. Karena untuk normalisasinya rumus yang digunakan itu berbeda. Baik, tadi rumus pertama untuk menghitung rating kinerja adalah XIJ per max I dari XIJ. Ini jika atribut tersebut atau kriteria tersebut adalah kriteria benefit. Kemudian rumus yang kedua adalah RIJ sama dengan minimum XIJ per XIJ atau dibagi dengan XIJ. Ini dilakukan atau rumus ini digunakan jika atribut ataupun kriteria tersebut merupakan kriteria biaya atau kriteria cost. Jadi untuk kriteria benefit yang ini yang digunakan, sedangkan kriteria cost rumus yang ini yang digunakan di dalam pencarian nilai rating kinerja dalam normalisasi. Nah, untuk keterangan, XIJ adalah nilai alternatif di tiap atribut atau di tiap kriteria. Nah, kemudian yang kedua, rumus perhitungan yang digunakan adalah rumus untuk menghitung nilai bobot preferensi. Adapun rumus yang digunakan adalah VI atau bobot preferensi sama dengan sigma N J sama dengan 1 dari WJ dikali dengan RIJ. Nah, untuk keterangan, VI adalah nilai bobot preferensi dari setiap alternatif, WJ adalah nilai bobot kriteria, dan RIJ adalah nilai rating kriteria. Contoh studi kasus dengan menggunakan metode SAW. Adapun contoh studi kasus dengan menggunakan metode SAW adalah pemilihan produk handphone terbaik berdasarkan penilaian responden. Jumlah handphone yang menjadi alternatif sebanyak 5 produk handphone. Nah, untuk contoh studi kasus tersebut akan diselesaikan dengan metode SAW. Adapun langkah penyelesaian metode SAW sesuai dengan algoritma dari metode SAW. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah menentukan kriteria. Adapun data kriteria dari kasus pemilihan handphone terbaik tersebut adalah seperti tabel ini. Nah, kriteria penilaian di sini ada 5 untuk penentuan handphone terbaik tersebut. Yang pertama kriteria harga atau C1,
Yang kedua kriteria kamera, ketiga kriteria memori, keempat kriteria berat, dan kelima kriteria keunikan. Ya. Adapun bobot dari kriteria-kriteria tersebut, ya untuk harga bobotnya adalah 0,45, untuk kamera 0,25, untuk memori 0,15, berat 0,1, dan keunikan 0,05. Nah, adapun jenis kriteria di sini karena jenis kriteria ini merupakan faktor menentukan, ya, maka di sini ya, kita harus tentukan jenis kriterianya. Untuk harga itu jenis kriterianya adalah cost. Kemudian kamera jenis kriterianya adalah benefit, memori benefit, berat cost, ya, kemudian keunikan adalah benefit. Nah, bagaimana cara menentukan kriteria tersebut apakah termasuk cost atau benefit, ya. Nah, kriteria dinyatakan atau dikatakan kriteria cost, ya, jika nilai dari kriteria tersebut yang terbaik atau yang paling baik adalah nilai terendahnya, ya. Di sini contohnya adalah harga, ya. Bagi responden untuk harga handphone, ya, yang paling baik, ya, bagi responden harga handphone itu adalah harga yang paling rendah, ya, atau yang paling murah, ya. Maka di sini harga paling murah adalah harga terbaik, gitu ya, atau penilaian terbaik. Sehingga di sini jenis kriteria tersebut adalah kriteria cost, ya, karena harga terendahlah yang merupakan harga terbaik. Nah, sedangkan kamera, ya, di sini kriterianya adalah benefit, ya. Maksud benefit di sini adalah jika nilai kamera tersebut, ya, tinggi, ya, maka itulah yang terbaik, seperti itu. Oke. Maka dengan hal tersebut kriteria kamera, ya, jenis kriterianya adalah benefit, yaitu nilai tertinggi merupakan nilai terbaik dari kriteria tersebut, ya. Jadi kamera, ya, kalau kamera yang lebih tinggi, ya, nilainya, maka itu yang paling baik, kan, seperti itu. Nah, demikian juga dengan kriteria-kriteria lain, ya. Untuk benefit penentuannya seperti itu, ya, yaitu nilai tertinggi atau nilai yang tinggi merupakan nilai yang paling baik, ya. Jadi memori, ya, memori dengan nilai tertinggi itu adalah yang terbaik. Kemudian untuk berat ini cost, ya, berat tentunya yang paling ringan, kan, gitu ya. Nilai berat yang paling ringan itu yang paling dicari, kan, gitu ya. Atau handphone yang ringan beratnya itu biasanya yang paling dicari. Oke. Selanjutnya keunikan, ya. Yang paling unik itu pasti yang akan dicari. Maka di sini nilai tertinggi lah, ya, yang paling baik atau kriterianya kriteria benefit. Baik, itu sekilas tentang penentuannya jenis kriteria cost maupun benefit, ya. Nah, dengan demikian, ya, inilah tabel data kriteria, ya, dari kasus pemilihan produk handphone terbaik tersebut, ya. Di sini ada nama kriteria, nilai bobot beserta jenis kriterianya. Baik. Selanjutnya untuk penilaian responden, ya, terhadap 5 produk handphone tersebut, ya. Baik, adapun nilai-nilainya di sini adalah untuk HP1 kriteria harga itu 70, ya. 70 ini, ya, merupakan konversi, ya, dari nilai harga yang rendah atau harga yang murah, gitu ya. Jadi harga murah nilainya 70. Kemudian, ya, harganya mahal maka nilainya 90, seperti itu. Oke. Kemudian jika harganya sedang nilainya 80. Nah, kemudian untuk kriteria kamera, ya, 80 ini sedang, ya. Sedangkan 90 itu adalah kamera yang tinggi, kan, gitu ya. Jika nilai tinggi 90. Kemudian 70 itu adalah nilai kamera rendah. Selanjutnya kriteria memori juga seperti itu, ya. 90 ini nilai tinggi, ya. Kemudian 80 sedang dan 70 itu nilai untuk kamera yang rendah. Kemudian untuk kriteria berat, ya, 70 ini adalah untuk nilai yang handphonenya itu ringan, ya. Kemudian 80, ya, jika handphonenya itu sedang, dan 90 jika handphone tersebut berat, ya. Di sini tidak ada yang berat, ya, hanya sedang dan ringan. Kemudian kriteria terakhir, ya, keunikan, ya. 90 ini jika tinggi, ya, keunikannya tinggi atau
unik, seperti itu. 70 jika keunikannya itu rendah, dan 80 jika keunikannya itu sedang atau standar, ya. Nah, maka inilah nilai-nilai awal, ya, penilaian responden terhadap kelima produk handphone tersebut. Baik, selanjutnya melakukan normalisasi setiap nilai alternatif pada setiap atribut atau pada setiap kriteria dengan cara menghitung nilai rating kinerja. Nah, adapun di sini untuk perhitungan normalisasi, ya, dimulai dengan kriteria pertama, yaitu kriteria harga. Kriteria harga adalah kriteria cost. Ya, rumus yang digunakan dalam normalisasi sesuai dengan rumus untuk pencarian cost, ya, sebelumnya. Baik, di sini untuk cost, ya, untuk kriteria cost, rumus yang digunakan adalah RIJ sama dengan min I dari XIJ dibagi dengan XIJ. Maka rumus itulah yang digunakan untuk kriteria harga, ya, min I dari XIJ dibagi dengan XIJ. Sehingga nilai rating kinerjanya, ya, ini berdasarkan kriteria pertama, ya. Untuk nilai-nilainya HP1 adalah 70, HP2 80, HP3 90, HP4 80, HP kelima 70, ya. Di antara kelima nilai ini, nilai minimum XI-nya adalah 70, ya. Sedangkan nilai XI itu adalah nilai yang ada pada produk atau pada alternatif tersebut. Kalau alternatif 1 maka nilainya 70, alternatif 2 nilainya 90, alternatif 3 90. Nah, seperti itu, ya. Sedangkan min I dari XIJ adalah nilai minimum, ya, dari kelima nilai ini mana nilai minimumnya. Maka di sini perhitungannya adalah R11. Ya, maksudnya adalah rating kinerja dari alternatif pertama untuk kriteria pertama, ya. Untuk kriteria harga itu adalah minimum dari 70, 90, 90, 80 dan 70 dibagi dengan 70. 70 itu nilai dari HP1, ya, karena ini HP1 yang dicari. Sehingga hasilnya adalah nilai minimumnya adalah 70 dibagi dengan nilai dari HP1 tadi, ya, untuk kriteria pertama, yaitu 70, sehingga nilai rating kinerjanya adalah 1. Kemudian untuk HP2, ya, R2 ini berarti HP2 pada kriteria pertama, ya, yaitu minimum dari sama, ya, untuk minimumnya sama dengan 70, ya. Yang berbeda di sini adalah pembaginya. Karena pembaginya adalah nilai, ya, dari alternatif tersebut terhadap kriteria yang dimaksudkan atau kriteria pertama. Nilai untuk HP2 adalah 90, maka pembaginya adalah 90. Ya, sehingga rating kinerjanya adalah 70/90 dan hasilnya adalah 0,778. Untuk HP3 juga seperti itu, ya. Yang membedakan di sini hanya pembaginya, yaitu 90, karena ini sama maka nilainya akan sama. Untuk HP4 nilai 80, ya, sehingga nilai rating kinerjanya nanti 70/80 dan hasilnya adalah 0,875. Selanjutnya HP5 nilainya adalah 70, ya, maka di sini 70/70 maka hasilnya adalah 1. Nah, inilah nanti yang menjadi rating kinerja untuk kriteria pertama. Selanjutnya untuk kriteria kedua, ya, yaitu kriteria kamera. Kriteria kamera adalah kriteria benefit, sehingga rumus yang digunakan dalam normalisasinya adalah XIJ dibagi dengan maksimum dari XIJ. Maka di sini, ya, kita lihat nilainya untuk kriteria C2, ya. Nah, XIJ yaitu 80, ya, yaitu nilai yang ada di HP1, ya. Ini rating kinerja HP1 terhadap kriteria kedua. Maka dibagi dengan maksimum, ya, maksimum dari 80, 90, 80, 70, 80. Ini nilai maksimumnya adalah 90, ya. Maka di sini, ya, rating kinerja dari HP1, ya, atau alternatif 1 terhadap kriteria kedua itu adalah 80 dibagi 90 sama dengan 0,889. Nah, kemudian selanjutnya untuk alternatif kedua, ya, HP2 nilainya adalah 90. Maka di sini 90/90, ya, sehingga nilainya 1.
Ya, jadi yang berbeda di sini adalah nilai bagian atasnya atau nilai XI-nya. Sesuaikan dengan nilai-nilai alternatif untuk kriteria kedua, ya. Untuk R3 atau HP3 ini kan nilainya 80, maka nilai pembagiannya adalah 80. HP4 itu 70, maka nilai pembagiannya adalah 70. Dan HP5 itu 80, maka pembagiannya juga 80. Nah, maka inilah hasil-hasilnya untuk kriteria kedua, ya, atau kriteria kamera. Baik, kemudian beralih ke kriteria ketiga, ya. Nah, ini merupakan kriteria benefit, ya. Rumus untuk pencariannya sama dengan, ya, pencarian pada kriteria kedua, ya. Sehingga nanti hasil-hasilnya adalah ini. Oke. Ini nilai-nilainya juga ini yang digunakan, ya. 90 dibagi dengan maksimumnya adalah 90. Kemudian 80 untuk R2, ya. 70 untuk R3, ya, rating alternatif ketiga. Kemudian 80, ya, untuk rating alternatif keempat, dan 70, ya, untuk rating alternatif kelima, ya, sesuai dengan nilai yang ada di sini. Nah, itulah nilai pembaginya. Sedangkan nilai dibagikan dengan nilai maksimum, ya, atau nilai yang dibagi, ya, dibagi dengan nilai maksimum, gitu, ya. Nilai maksimumnya adalah 70. Oke. Nah, sehingga didapatkanlah nilai-nilai ini, ya, atau inilah hasil rating kinerja terhadap kriteria ketiga, ya, yaitu kriteria memori. Selanjutnya kriteria keempat, berat, ya. Nah, ini kriteria cost. Maka rumusnya juga rumus untuk pencarian, ya, jenis kriteria cost, ya. Nilai minimum yang dicari, ya. Minimum dari 70 dan 80 ini adalah 70, gitu, ya. Maka hasilnya nanti adalah seperti ini, ya, hasil rating kinerjanya. Dan yang terakhir untuk kriteria keunikan, ya. Ya, nilai-nilai di sini keunikan adalah benefit, ya. Maka rumus yang digunakan juga rumus pencarian untuk benefit, ya, yaitu nilai alternatif, ya, pada kriteria tersebut dibagi dengan nilai maksimum, ya, dari kriteria tersebut. Nilai maksimumnya di sini adalah 90, ya, sehingga di sini 90/90 untuk HP1, untuk HP2 70/90, ya. Untuk HP3 90/90, HP4 70/90, dan HP yang kelima 80/90. Sehingga hasilnya adalah nilai-nilai ini. Baik. Dari hasil normalisasi, ya, setiap alternatif pada setiap atribut atau nilai rating kinerja yang sudah dihitung, maka nilai rating kinerja tersebut dapatlah digabungkan atau dijadikan menjadi sebuah tabel rating kinerja, yaitu seperti tabel ini atau seperti gambar ini, ya. Jadi nilai C1 atau rating kinerja dari C1 tadi 1, 0,78, 0,78, 0,875 dan 1 itu berdasarkan perhitungan sebelumnya tadi, ya, untuk C1 ini, ya. Jadi nilai-nilai inilah, ya, ini untuk C2, untuk C3, C4 dan C5, ya. Nilai-nilai inilah yang diinputkan ke dalam matriks ataupun tabel rating kinerja ini. Nah, selanjutnya setelah didapatkan, ya, keseluruhan dari rating kinerja, ya, terhadap seluruh atribut atau kriteria, maka langkah selanjutnya adalah menghitung nilai bobot preferensi atau nilai VI, ya, menggunakan rumus VI sama dengan sigma NJ sama dengan 1 dari WJ dikali dengan RIJ pada setiap alternatif, dan lakukan perankingan berdasarkan VI tertinggi. Baik, maka di sini untuk menghitung nilai VI, ya. Nilai VI untuk HP1, ya. Sigma itu total, ya. Nah, jadi penjumlahan antara perkalian bobot, ya, dengan nilai rating kinerjanya. Bobot untuk kriteria C1, ya, atau kriteria harga itu adalah 0,45 dikali dengan nilai rating, ya, pada C1 untuk HP1, yaitu ini, ya, dikali dengan 1, ya. Kemudian, ya, bobot untuk kriteria kedua,
ya, kriteria kamera, yaitu nilainya adalah 0,25 ya, dikali dengan nilai ya HP1 pada kriteria kedua ya, yaitu 0,889 ya. Nah, selanjutnya ya bobot ketiga ya, yaitu 0,15 dikali dengan 1 ya. Selanjutnya bobot keempat ya, 0,1 dikali dengan 1 dan ditambah 0,05 dikali dengan 1 seperti itu, sehingga hasilnya adalah 0,972. Nah, selanjutnya untuk preferensi HP2 ya, HP2 itu baris di bawahnya ya, atau salah satu ya, nilai-nilainya ini. Nah, untuk bobotnya sama ya, untuk jumlah bobot pengalinya ya itu sama. Bobot harga itu 0,45, bobot kamera 0,25, bobot memori 0,15, bobot berat 0,1 dan bobot keunikan 0,05 ya. Jadi yang berubah atau yang nilainya berbeda itu adalah nilai perkaliannya, yaitu nilai RIJ-nya ya, sesuai dengan tabel RIJ atau nilai rating kinerja ini ya. Jadi ini untuk HP2, yang ini untuk HP3, HP4 dan HP5, sehingga hasil dari preferensi itu ya adalah seperti ini. Inilah nilai-nilai hasilnya. Oke. Nah, berdasarkan hasil ya bobot preferensi atau nilai bobot preferensi yang sudah didapatkan, maka dapatlah dilakukan perankingan ya. Adapun perankingannya adalah seperti tabel ini ya. Jadi berdasarkan nilai VI. Untuk HP1 nilai VI-nya adalah 0,972, HP2 0,872, HP3 0,826, HP4 0,860 dan HP5 0,933. Nah, adapun perankingan ya menggunakan metode SAW ya, ini didasarkan pada nilai bobot preferensi tertinggi atau nilai VI tertinggi. Nah, maka dari itu HP1 ini adalah HP dengan peringkat pertama atau ranking pertama ya, karena nilai VI dari HP1 merupakan nilai VI tertinggi di antara alternatif ataupun HP lainnya ya. Nah, maka HP1 lah merupakan produk terbaik berdasarkan perhitungan dengan menggunakan metode SAW. Baik, nah inilah penjelasan dari metode SAW atau Simple Additive Weighting di dalam sistem pendukung keputusan. Hanya ini saja mungkin yang bisa saya jelaskan ya. Saya cukupkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.